Halo malam teman-teman Elkem. Nah sekarang kita kedatangan band. Kapan hari sih saya sempat ngobrol sama salah satu di antara mereka. Tapi bandnya bukan ini. Nah sekarang kita dengan band yang super kerennya mereka. Pink Swita Cara. Halo. Halo. Apanya? Tapi sahabat Elkem. Loh, apa ya? teman-teman Elkem. Teman-teman Elkem. Nah, jadi gini, Pink Swita Jaran itu kan kapan hari habis launching. Keren dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman Elkem belum kenal, bisa dikenalkan satu-satu, Pak. Oke. Oh ini langsung di sini. Oke, monggo siapa dulu? Saya Alan, vokal. Mas Alan. Ya. Oke. Tompel. Oh, Mas Tompel. Mas Tompel ya? Siap. Kalau ini sudah terkenal. Ini belum. Oh, belum. Nggak datang. Ini ada, nggak datang. Ada Derry pada bass. Oh, Derry pada bass. Iya. Oh, baru ya, personel baru ya. Personel baru. Personel baru. Waktu nggak datang lagi. Iya. Wah, masalah ini. Enggak, memang gimmick. Oh, gimmick ya. Gimmick. Jadi Baru. atau mungkin terlihat nggak akur ya mungkin ya. Nggak akur. Kan baru biasanya kan belum akur. Iya, susah iya. Iya, ya masih nyocok-nyocokin waktu. Oke. Ayo Mas. Monggo. Ini bentar pinjam. Nah, ini buat Nah, jadi inilah salah satu kehebatan mereka. Tetap ngerok, tetap sumbang. nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Lu tapi nggak diedit ini. Nggak diedit langsung. Ya. Bukan gimmick loh. Bukan gimmick ini, bukan gimmick. Oke, yang satunya lagi Pak Abbas. Pak Abbas. Yang biasa disebut Pak Kuda. Pak Kuda. Abbas. Pak, kalau ngelihat dari press release-nya ini kan genrenya kan American Southern Rock. Mungkin sudah sering diobrolkan toh American Southern Rock itu kenapa diambil genre ini? Yang paling simpel aja. Jadi gini, aku jelasin ke teman-teman dulu ya. Iya. Jadi teman-teman Elkem, Pink Swita Jaran ini adalah salah satu genre yang jarang ada di Surabaya, yaitu American Southern Rock. Nah, ini kan sangat spesifik nih. Kenapa? Kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Nah, Bapak Abbas. Ahlinya pada gitar. Oh, pada gitar. Iya, Pak Tompel. Iya. Pak Tompel, monggo dipegang aja enggak apa-apa, Pak. Kasihan tangannya capek nanti, Pak. Takutnya bayarnya mahal nanti kalau capek. Apa Mas tadi Mas? American Southern. Iya, American Southern Rock. Kenapa kok tiba-tiba mengambil genre itu kan jarang ada yang pakai. Kenapa ya? Sebenarnya aku juga nggak tahu kalau itu genrenya itu ternyata American Southern Rock gitu. Oh. Iya. Pokoknya main gitu. Pokoknya main aja. Pokoknya main. Tapi kalau ngelihat itu kan cocok banget sama kayak anak-anak motor. Ya. Sangat cocok itu. Apa memang langsung menembak? Oh, fansku itu di area ini. Jadi mau ditembak langsung ke sana atau memang bagaimana? Ah, ini Alan. Oh, alah. Ini ngomong ini aja. Tukang tembak. Enggak, dari Tompel yang memang nggak ada ini ya. Pertama kali itu temennya Abbas ya. Oh iya. Si siapa? Tarigan sama Alvin. Ya, itu yang kita waktu itu nge-produce satu single yang Bring You Down. Didengarkanlah sama mereka. Kemudian mereka nyeletuk, "Oh, ini Southern Rock." Padahal kita nggak tahu gitu. Dan bukan ini ya, maksudnya mereka yang mengarahkan, wah ini cocok ini genre motor. Tapi pada dasarnya kita nggak ada ingin yang ini akan dibawakan ke motor, nggak ini. Tapi kebetulan karena teman-teman itu yang mengapresiasi langsung ngomong seperti itu tuh, jadinya kita berapa lagu berikutnya itu mau nggak mau sama dan ya sudahlah, berarti ini memang harus kita kasih apa ya, umpannya di area sini. Mungkin Pak Kuda tadi mau jawab ya, tangannya sudah begini-begini. Oh iya begini. Enggak. Aslinya nggak ada. Bisa sambil lihat ke kamera. Aslinya kita nggak ada sampai ke dilempar ke arah otomotif motor, enggak. Tapi konsepnya Jaran tuh kita bikin musik memang musik yang maco, yang laki, outdoor, adventure,
extreme sport istilahnya kayak gitu. Awal di situ malah kayak Siap. Iya. Kelihatan maco. Bukan pingin ya, memang kita bikin musik yang maco, yang laki banget, bukan Laki banget. yang Soalnya kita nggak begitu tampan. Iya. maco Coba kan kalau boleh. tampan, Loh, Melayu pasti suka. Melayu. maco itu nggak harus tampan. Melayu Southern Rock. Melayu Southern Rock. Ya apa ya kira-kira? Maco tampan. Dulu tampan, terus didesainkan. Enggak, jadi gini, ini memang dilema dari teman-teman Elkem. Banyak yang Iya. menanyakan nih, Mas buat band, tanya ke kita nih, Mas buat band yang keren itu seperti apa? Ada yang bilang dia ngelihat dari demand-nya, marketnya. Ada yang bilang sesuai soul sama jiwa. Iya. Ada yang bilang sesuatu yang lagi booming terus dia melakukan hal yang sama. Nah, ini menurut teman-teman. Iya. Dari ini kan sudah pertanyaannya sudah mulai ke kegelisahannya teman-teman Elkem. Iya. Banyak nih tuh teman-teman band. Ini salah satunya nih. Ini nih. Dia tuh buat band, Iya. nggak ngerti mau dilarikan kemana. Dilarikan kemana? Iya. Ya, Dia hanya diselesaikan berpikir aja. dia hanya berpikir bahwa diselesaikan aja, tapi gimana caranya mempromosikan? Oh. Karena ada penitipan ya, Penitipan band ada. Kan ada, kayak Tapi Elkem banyak kan nggak jelas. Tapi banyak nanti nggak arahnya kan jelas. gitu, penitipan band. Nanti mau dibegitukan. Iya. Jadi penitipan band yang jelas-jelas aja. Iya, bahasanya Nah, gitu. jadi gini, ini benar-benar kegelisahannya teman-teman bahwa dia merasakan kalau ngebuat dari jiwa, dari hati, dia nggak tahu pasarnya kemana. Tapi kalau kita ngelihat dari prinsip Jaran ini kan ngebuat band, pasarnya sudah jelas, orangnya yang di-build itu juga sudah jelas, dan sampai pun dipasarkan kemana dia juga sudah tahu. Iya. Nah, mungkin bisa ngasih sesuatu hal yang buat teman-teman Elkem, tips. tips and trick gitu ya. Cara Iya. tips and trick gitu. Jadi X60 Jaran itu bikinnya kita bikin itu, jadi kita bikinnya itu pertama ya kita kayak desain, kayak kita bikin masakan gitu loh. Masakan itu kita mau bikin masakan apa, nanti siapa yang akan makan kayak gitu, siapa yang akan suka dengan masakan gitu, sama kayak gitu. Nah, isi masakannya kita bikin resep kayak gitu, isinya itu ini, terus nanti kasih nama yang gimana yang nggak pasaran di yang ada kayak gitu. Intinya iya, kita kayak bikin resep baru, masakan baru. Siapa yang nanti yang akan mau dengan masakan kita, kayak gitu aja, simpelnya gitu. Iya. Jadi memang harus ngebuat ya, nge-build dulu ya. Iya, desain dulu. Desain dulu, ngelihat pasarnya gimana, Iya. ngelihat konteks lagunya. Iya, kayak gitu. Ya. Jadi mungkin itu yang harus dipelajari. Wah, ini beres. Siap. Waduh, kopinya mantap nih. Nah, ini yang Panasnya Mas Tompel. yang panas, Mas Tompel. Tadi sudah request. Set. Langsung. Ini dari Hangat banget. Ini langsung dari Sura Cafe. Sura Cafe. Jadi teman-teman Elkem, kita sekarang ada di Sura Cafe. Sura Coffee. Ya. Sura Coffee. Kita ada di Sura Coffee di Ngagel Taman nomor 19. Kebetulan kantornya Elkem juga. Oh, di sini. Oh iya. Oke, kita iklan dulu. Nah, ini guys, kopinya enak, kita coba dulu. Kopi tak Es kopi. Ya, namanya komplimen Pak, dienak-enakin aja. Iya. Iya. Ya, tum-tuman. Tum-tuman gitu. Tapi Tum-tuman. khas ini ya, rasanya. Khas. Ini memang menu spesialnya Sura. Enak kan? Tuh ada bunga-bunganya. Nah, ini saya juga nggak ngerti. Iya, Nanti iya. coba kita tanyakan ke pemiliknya. Iya. Nah, ada satu hal lagi yang sering ditanyakan oleh orang-orang bahwa musik itu kan identik dengan lifestyle dan entertainment. Iya.
jelas ya, lifestyle dan entertainment nih. Iya. Yang bikin pusing adalah entertainment kan sekarang yang berkembang bukan musik aja. Ada komika, ada apa namanya dance, ada rap dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita bertahan? Nah ini kan kalau ngelihat dari bertahannya ada dua nih Pak, bertahan agar kita tidak dimasukin oleh pasar-pasar yang sekarang sedang berkembang, kita biar punya idealis. Oke, paham. Nah itu gimana? Itu dulu, nanti habis itu akan berkembang lagi pertanyaannya. Agak sulit nih pertanyaannya. Enggak, gampang ini. Oh gampang. Iya. Ya. Cari yang lebih sulit. Cari yang sulit aja. Jangan yang gampang-gampang gini. Aduh. Kalau ngobrol gini yang gampang-gampang ya kayak channel yang lain ngobrolnya. Loh, ini susah penting ini. gitu. Karena kan begini Pak, komika gampang. bisa sampai nasional. Kita kalau lihat beberapa di sini kan sampai nasional. Kenapa musik di Surabaya nggak bisa? Iya. Jadi tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Ini ngomong ke X60 Jaran ya. Kenapa X60 Jaran bisa mencari celah di sekian banyak band kayak gitu kita punya? Karena ya tadi itu basicnya kita dari awal kita sudah mendesain segala sesuatunya termasuk kepentingan untuk di perform di panggung secara off air kayak gitu, termasuk kita bikin tren sendiri secara musik kita. Oh, oke. Berarti kembali lagi ke desain tadi ya. Desain balik lagi gitu. Jadi alhamdulillah musik X60 Jalan itu banyak yang kasih masukan kalau kita itu seakan seperti tren baru. Oh. Tren musik rock baru di. Berarti buat tren. Iya, bikin tren. Iya. Biar apa? Kita bisa mencuri perhatian dari sekian banyak band kayak yang gitu. Paling ini kan paling utama itu tunjukkan karakternya dulu nih. Kan gitu. Kayak contoh tadi Mas kasih tahu temennya bikin band gitu. Tapi nggak tahu kan mau dibawa kemana. Karena apa? Karena mungkin karakternya yang dia nggak tahu gitu loh. Jadi karakternya ini apa, kemudian mau dibawa kemana, pasti dia tahu. Oh iya, karakterku saja ini, berarti aku nimbrungin nang kene. Misal seperti itu dulu. Itu satu poinnya. Satu poin faktor lagi mungkin apa. Sama kayak Abbas yang bikin. Sebenarnya kan yang bikin Pink Sudah Jaran ini kan Abbas. Jadi sudah kelihatan, wajah-wajahnya sudah kelihatan. Jadi setelah dirangkum itu dapat karakter, kemudian mentreatmentnya gimana band ini. Contoh kecil aja itu di bass drum. Kemana-mana aku disuruh bawa bass drum. Itu kan identitas. Itu kan basicnya ya dari tadi itu kita mendesain itu satu desain nama. Desain nanti di panggung gimana, looking orang-orangnya nanti yang vokal kayak apa, yang gitar kayak apa, performnya harus gimana, terus apa kita bawa sesuatu apa yang akhirnya mengidentitaskan kita kayak gitu. Sambil lihat ke kamera Pak. Iya, jadi gampangnya ya mungkin nanti Elkem menjadi channel yang nggak melulu nggak melulu apa, maksudnya bisa kasih support ya seperti inilah gampangnya. Kita bisa saling berbagi tentang treatment, tentang karakteristik band atau gimana ya wis seperti itu sih. Siap. Mungkin Mas Tompel ini nggak ngomong. Pingin ngomong ini kelihatannya kepingin ngomong. Ngomong apa ini? Iya. Komplimennya udah keluar, ayo ngomong. Iya. Tadi apa ya? Ular. Jajannya ya. Snacknya ya nanti snacknya ada nanti. Oke. Gimana Pak Tompel? Kira-kira gimana nih cara? Tadi kan sudah dijawab nih, desain sudah, terus tongkrongan sudah, identitas sudah. Kira-kira apa lagi nih? Jadi nih bener-bener kita dapat ilmu banyak nih teman-teman Elkem nih. Nah, dari Pak Tompel sendiri apa lagi nih untuk tambahan lagi? Mungkin karena itu gini ya, aku dari pribadiku sendiri ya, ketika gabung Jaran, si Tompel gabung, sudah ini berarti sudah kuat banget gitu. Soalnya ketika waktu pertama kali latihan dengan Tompel, dengan dia pakai gitar dobro itu, gitar kaleng ya, itu apa ya, membuat aku sendiri ketika harus mengeluarkan suara itu
apa enak ngono. Nah, jadi Tompel nggak ngapa-ngapain pun dia naik panggung. Sudah ketemu ini Tompel. Iya. Nggak ngapa-ngapain dia. Iya, jadi kan dapat berarti karakternya Tompel gitu loh. Sudah. Nah, itu dulu berarti kan karakter yang dicari apa ini? Orang ini ngapain? Sudah kelihatan. Oh, ini Tompel naik. Sudah ini berarti Pink sudah jaran. Bass drumku naik, sudah ini Pink sudah jaran gitu loh maksudnya. Nah, kalau Mas ini misalnya Mas ini ngeband terus bawa angklung, sudah dia tahu, oh ini Mas ini gitu. Nama bandnya Valen Rus. Paling Iya, cuma Vokalisnya cewek itu ya. vokalisnya cewek, bener. Ya ini basisnya. Iya, pemain baru begedut mana dia? Iya. Apa yang begedut itu pas? Basis angkatan Angkatan ke sekian lah dia. basis angkatan. Oh, angkatan darat dia, angkatan darat. Tapi cuma gondrong. Ya jadi memang satu pertanyaan lagi nih Mas, kembali lagi nih. Bagaimana cara merelasikan? Kan kita di Surabaya nih, supaya orang luar tahu, Jakarta tahu, Malang tahu, Jogja tahu. Nah, hal klasik yang di kita biasanya band Surabaya lek nang Jakarta iki gak terkenal. Ya opo carane iki? Kan kalau terus sudah jalan kan cepet. Jadi asli iki wong lawas, Sri Mulatan. Mungkin ini Mas bisa nambahin Mas apa? Tompel sih. Oh iya. Untuk promosi apa sudah tahu? Apa yang berhubungan dengan promosi tak? Ketoke ngerti pahami mek gitar tok iki. Gitar tok. Tapi memang jujur, American Southern Rock itu kalau gitarnya nggak keren, nggak akan bisa. iya. Dari awal udah jen. Iya. Iya bener kan ya? Memang gitar khasnya Tompel ini memang salah satu faktor yang mencirikan X60 Jaran, musiknya X60 Jaran. Oh. Dengan sound gitar dobronya itu yang dikasih distorsi itu memang sangat mencirikan. Jadi ciri itu cacat. Iya. Catu. Jadi sombing. Sombing. Sombing Sombing, saya itu tidak jatuh ini. Ini juga Tompel ciri. Jadi khas soundnya dan khasnya sound gitarnya Tompel ini di musiknya Jaran ini sangat mewakili X60 Jaran. Jadi sound pas oh ini X60 Jaran kayak gitu. Salah satunya gitu. Nah, untuk masalah kita bisa yang tadi poin yang kita kemana-mana, salah satunya ya kita membuat sebuah tren. Ternyata itu sebuah tren baru, musik baru di ranah sekarang dan akhirnya kegeret sama fashion motor otomotif motor plus kita juga dia punya koneksi atau link teman-teman yang ada di beberapa kota kayak gitu yang mana notabene mereka juga mengakui kalian main musik keren ini, membuat musik baru dan aku suka kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kita jadi pembeda gitu loh. Iya. Kita bikin band yang jadi pembeda. Jadi ini pelajaran baru lagi buat teman-teman LKM. Oke. Kebetulan Pas momennya motor naik ya. Musim motor. Pas kebetulan banyak temen. Nah takutnya kalau musim hujan, nah ini susah. Lagunya sedih nanti. Yang susah lagi musim rambutan. Musim rambutan bener apa? Yang pingin duran nggak dapat. Iya. Bisa kira rambutan. Nah, jadi teman-teman LKM. God bless. Jadi teman-teman LKM ini pelajaran baru juga. Jadi saat kalian di Surabaya sudah bisa nge-create komunitasnya, fanbase-nya, otomatis di kota-kota lain itu kan pasti ada. Berarti kita tinggal merelasikannya caranya begitu ya? Iya, otomatis. Secara otomatis. Otomatis. Pada saat kita posting lah ke masing-masing akun sosmed kita, akhirnya teman yang kenal kita kan dia ngeliat, waduh, keren loh, bandmu keren gitu. Bukan kita yang menawarkan ke mereka, ayo dengerin ini, enggak, tapi mereka yang mengapresiasi kita karena mereka tahu ini beda sendiri, ini baru ini kayak gitu. Okay. Jadi dari kita bikin tren baru itu ya yang bikin cepet kita. Siap. Pernah ini enggak? Pernah dapat pengalaman yang kita main di Jakarta. Kita main di Jakarta, kemudian dengan band nasional, ada 2 band nasional, Cangcuter sama Sigit. Kita pembuka mereka nih. Jadwal itu kita main 8:30, mereka 8:30. Kita main 40 menit.
si Sigit itu sampai ngilangin ambiennya dulu. Oh, oke. Nah itu pelajaran yang didapat Jaran. Kita main liar banget sampai penonton ngomong ayo dong lagi. Itu Sigit nggak mau main, nunggu sampai ambience itu hilang. Iya. Ya itu band yang keren ya itu. Dia bisa, dia benar-benar punya pasar yang luar biasa. Bukan artinya kan yang dapat dari yang aku dapat pelajaran itu, next pasti ada band bagus lagi yang tampil di depannya Jaran. Ya aku berpikir seperti Sigit. Ngerti maksudnya? Ya, ngerti. Jadi memang ini enak. Iya. Langsung tak Bisa iya, jadi selesai. Jadi memang akhirnya tidak menjadi bener. fanatik yang kuat ke band itu. Oke. Jago strategi dia. Enggak, apa namanya ngelihat dari pengalaman Iya, secara pengalaman empiris. waktu ketemu sama Sigit, sama Yanto itu beda lagi. Iya. Sikit sama Yanto, sama Budi Yanto. beda lagi. Iya. Nggak tahu Pelawak Sigit jadi. itu, waduh. Kelihatannya punya band lawak dia kelihatannya. Ketemu di mana itu di Kodam. Kodam yang Kodam. Yanto. Iya. Yanto camrut. Iya. dia sama Krisyanto. Iya. Nah, ini nih. Nanti yang Krisyanti, bener. Diva lah niku. Ugi Dayanti. Ugi Dayanti. Ya seperti itulah. Iya. Jadi memang apa namanya pelajaran yang sangat baik pada waktu di Sigit itu adalah yang mau nggak mau kita harus tahu siapa fanbase kita. Saatnya pasti ada band-band yang muncul yang bagus, pasti akan begitu ya. Oke, nah sekarang nih kira-kira nih kalau kita ngelihat dari kondisi Surabaya, di Surabaya itu apa sih komponen industri musik yang kurang? Kita boleh jelasin sedikit nggak? Boleh. Level. Oh iya, level. Jadi gini, karena kan kita itu kan punya pedoman. Elkem itu punya pedoman bahwa industri musik itu sama dengan manusia. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Iya, benar. Nah, dan ada tangan. Kalau kita ngomong kepala ini sudah IO yang ngebuat event dan lain sebagainya. Badan ini yang kayak kita nih. Nah, kalau teman-teman pelaku ada di kaki nih. Otomatis yang di Surabaya itu kita ngerasanya kurang adanya tangan, penghubung antara yang menyatukan kaki, yang memegang badan, yang memegang kepala. Nah, ini dari kita. Kira-kira dari teman-teman Swidak Jaran ini, Swidak Jaran ini, apa yang kurang dari industri Surabaya? Biar lebih wow gitu. Kalau yang gila, macam-macam Lux Label dulu. Wah, luar biasa. Kalau ada lagi keren pasti. Ada loh, kita lagi skip di situ. Nanti tolong dibantu ya teman-teman editor, di tag ke Lux Label, Pak Lok. Jadi biar muncul lagi. Aku pernah DM dia sampai ada. Terus jawabannya gimana? dibaca aja. Nanti dia angel Jadi lah Mas. mohon maaf buat kelancangan saya Bapak Lok Selebor. Enggak, artinya gini loh. Kita ini kan pelaku kemudian kita juga bikin karya ini biar ada lompatan gitu loh, lompatan didengar banyak orang, lompatan. Jadi kita sudah melakukan itu cara-cara kita sendiri dengan indie movement itu udah lari ke sana sampai kita didengerin di Eropa, di Jerman, sama di Amerika Selatan, Amerika Latin. Di Amerika Selatan itu kita sempat didengarkan di sana, radio di situ, kemudian kompilasi album. Tapi di sininya nggak kuat ya, sama aja kan gitu. Nah, kita tuh bukan nyari ya, andai kata ada semacam Pak Lok lagi yang bangun label, yang bangun jadi produser, mencermati band-band Surabaya yang minimal band ini punya peluang, bantuin nggak apa-apa. Jadi bukan hanya Swidak Jaran loh ya. Semua siapapun yang ini peluang ini, band ini bagus ini, disondol apapun. Nanti ketika ada yang pertama, pasti ada yang kedua, ketiga, gitu loh maksudnya. Ya benar. Jadi kalau nggak ada label, nggak ada produser yang gila lagi, ya semua di Jakarta akhirnya. ada lagi. Atau masnya bikin catering atau apa, diundangin. Saya kalau kita bikin catering ya, nanti disapu sama yang tua-tua. Ini apa-apaan ini apa-apaan. Tapi kalau disetujui sama Swidak Jaran, tak buatin. Jadi teman-teman dari band-band yang lain, senior-senior tak undang. Kira-kira bagaimana? Nah, tapi menurut teman-teman nih, apakah benar nih ada yang bilang industri musik itu setengah mati. Jadi
ngomongin hidup ya nggak hidup, ngomongin mati ya nggak mati. Percaya nggak dengan hal itu? Kalau di Surabaya? Kalau di Surabaya, Nggak, yang tadi poin tadi itu nambahin ya. oh yang sebelumnya, pertanyaan Selain sebelumnya. Produser label. Produksi level. Media. Ya ya. Media yang tadi sempat sebelum kita on kamera tadi kita sempat banyak ngobrol sama Mas Bram tentang Elkem yang sudah bikin terobosan, bikin apps ya. Heeh. Web dan apps Iya ya. aplikasi yang di situ isinya event, rilis album, booking talent, terus Studio musik, studio studio di Surabaya recording. ada siapa dan band mana dan media siapa aja yang bisa diajak kerjasama itu. Dan tadi udah didetilkan isinya kalau booking itu gimana, booking band itu bisa connect langsung. Itu keren sekali. Maksudnya itu yang kita salah Butuhkan. satu yang Oh. faktor yang juga dibutuhkan. Nah ini saya deg-degan ini kalau sudah dipuji begini deg-degan saya. Iya, makanya saya tadi Takutnya- Iya. Saya tadi nekenin untuk Mas Bram Iya, iya, dan iya. bandnya udah fokus Udah, di di itu aja. Ya jangan ben-benan. ngeband. Tolong dengarkan Pak Adit, jangan ben-benan. Nanti kalau ada yang komen, kenapa kamu cuma gedein itu doang tapi nggak ngeband? Iya. Saya bisa jawab. Iya, iya, iya. Iya. Semua punya spesialis masing-masing gitu. Iya, gitu. Sebenarnya saya tuh bikin band bukan untuk membesarkan saya. Ya cuma untuk normalitas aja. Ya, saya punya band, Iya. saya kumpul sama anak band. Jadi Biar nggak dikomplain kayak tadi. iya, biar nggak dikomplain, bisa dikomplain. Kamu bikin kayak gini karena kamu nggak bisa ngeband kan? Karena kamu nggak punya band. Makanya kamu mau memperalat band-band yang lainnya. Nggak gitu juga caranya. Iya, aku bisa jawab. Surabaya tuh mesti kayak begitu. Bener gitu kan ya? Enggak, saya nggak pernah berpikir gitu. Itu orang yang nggak paham posisinya aja. Iya bener. Kalau itu orang nggak paham posisinya. Bener orang jangan ngomong kayak gitu. Loh, kamu kan juga ngeband, terus bandmu kemana kok malah fokus ke ini? Nah, kalau saya jawabnya, loh kamu kok mau datang ke mediaku? Kenapa nggak bikin media sendiri kayak aku gini? Nanti dia pasti bingung. Iya, iya. Maksudnya itu dalam Iya, kan udah kamu di part itu, aku di part ini. Oh iya bener. Akhirnya tadi itu ada kepala, tangan, kaki, pundak, leher. Iya. Gitu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Semua berjalan. Karena gua anak-anak itu loh ya. Iya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Benar. Itu sebenarnya udah blueprint itu. Tapi kembali ke pertanyaan sebelumnya ini tadi adalah bener nggak sih kalau industri di musik ini di Surabaya itu masih ya dikatakan setengah hidup, dikatakan setengah mati, itu bener apa? Bener. Bener, oh iya. Bener. Langsung jawab Iya. duluan. Bener. Karena kita sempat di posisi itu dan itu standar. Aslinya nggak di Surabaya toh. Di semua kota. Di semua negara. Coba semua pernah negara, iya, survei ke Singapura, band-band Nggak Singapura pernah, belum? nggak pernah. Nah, aslinya sama. Di Australia juga gitu, di indie, kalangan indinya mereka juga mau hidup tak segan, mati tak mau, istilah gitu, mau bergerak. Aslinya sama. Saya sempat tanya-tanya di Amerika Selatan, pernah tanya-tanya ke sana? Belum. Nggak pernah. Sama kayak gitu, akhirnya sama. Belum pernah juga. Karena saya juga belum pernah. Jadi saya anggap sama, mungkin sama kayak gini kondisi. Enggak, kalau perbedaannya kalau di sini dengan di sana lebih enjoy di sana. Enggak, sama kok. Itu enggak. Enaknya di sana itu mereka bisa jalan, misal nih di Amerika ya, akan ada negara bagian. Mereka bikin list tour itu sebenarnya di bar to bar. Beda dengan di sini. Kalau di sini, halah Surabaya ada berapa bar? Kan gitu toh. Di list jadwal November 3 bar toh. Mau kemana lagi? Gresik belum ada bar. Sidoarjo gitu-gitu aja. Maksudnya bukan ya. Bukan mendiskreditkan kota-kota ya, bukan. Maksudnya kegampangan mereka untuk menjadikan tour itu lebih gampang di sana gitu loh. Enggak, sama. Saya itu ikut X60 Jarayan, itu ikut dimasukkan di grup Black Ember. Oh. Black Ember ini Metal. Black Ember ini media, dia punya radio juga. Dia ada di mana itu? Mana-mana. Amerika Selatan. Brasil, dekat Meksiko, Kolombia gitu. Nah, mereka ini dalam satu grup itu ya curhatnya sama. Kalau ingin tahu, Curhat juga. iya curhatnya itu mereka itu bahasanya gini, loh, kayak gini, coba dibaca. Angel temen iki curhati iki Lah, pas
Oh, ya Iya. intinya sama. Nah, ya? intinya sama. Iya, Jadi iya. saya lihat, oh intinya sama di sana itu kondisinya gitu. Jadi saya ngetik bahasa Indonesia, mereka nggak bisa baca. Saya juga nggak bisa baca bahasa mereka kayak gini. Nggak, tapi dari pengatanya juga jelas bahwa Tapi terasa ya. tapi kerasa bingungnya. Iya. Kayak Jadi teng nang ini ki opo sih arek-arek aslinya ngomong kondisinya opo. sama, ya seperti ditanyakan Mas Ram tadi Oh, kalau iya, iya. oh, masih hidup dah industri musik di Surabaya. Apa udah mati kayak gitu? Iya, iya. Nah, kayak sekarang langsung nih ke Mas Tompel. Tadi sudah menjelaskan no border. Iya kan, no border. Kelanjutannya bagaimana, Mas? Lupa aku tadi nomor. Oh iya, apa? jadi di semua masing-masing negara ataupun kota itu kan kadang-kadang kan kita kan tadi sempat ngobrol bahwa semua hampir setengah mati. Nah tadi katanya Mas Tompel adalah bagaimana untuk kita tidak usah ngebuat border kemana, gak usah genre ini. Nah, itu salah satunya kan sekarang udah digital, udah online. Kita manfaatkan itu aja. Secara Akhir- digital itu ya. Iya, akhirnya Siap. kan yang ngelihat kan juga udah ini. Sudah No banyak. border tadi itu Benar. akhirnya. Kalau bisa kita collab dengan yang Iya. di atas kita secara Kayak kita digital. kemarin akhirnya karena mengikuti kegiatan itu, akhirnya kita dapat temen lah. Iya, Dari Sosa itu akhirnya kita dibikinin kayak klip ya. Sosa. yang Oh, di- 86 Production. Oh bukan. Oh, bukan. Beda brand ya. Sosa yang video klip Dreamer. Oh, oke. Yang ada di situ kan itu si Sosa Iya, iya. Metal Box. Iya, Itu iya, kan teman kita yang akhirnya dia mensupport kita untuk akhirnya istilahnya mau tadi kata-kata memborder itu. Dipakai lagunya kita dipakai untuk videonya dia. Videonya mereka. Tapi keren tapi videonya. Iya itu. Nggak ada di Indonesia video klip Iya. konsep kayak begitu. Iya, yang bikin soal orang sana. Lumayan lah ya. Lumayan. Iya, daripada lumayan ya Mas ya. Kita bisa bikin kayak gunung-gunung gitu tapi warnanya putih. Warnanya putih Iya, benar. gunung kapur. Backlight oh iya benar Gunung Kaput. Nah, tadi kan waktu kita sempat break sebentar, Mas Alan banyak konsep yang ingin dicurahkan ke teman-teman LKM. Iya. Mungkin apa nih Mas? Masukan-masukan buat LKM nih. Kedepannya bagaimana? Kapan hari aku sempat kita ngobrol sedikit dengan si Keceng ya, Iya. Keceng Fraud. Itu Oh, iya. itu artinya gini, kita sudah sangat membaur nih situasi band indie di Surabaya sedang bagus-bagusnya pada Secara dasarnya. komunikasi. Secara komunikasi sedang bagus-bagusnya, dan saya rasa nggak perlu memikirkan jarak lagi, kita sudah harus berani melakukan kolaborasi antar lini yang kamu sebut tadi, Bram. Dari pihak media membantu, dari pihak antar band membantu, tim official atau tim kru itu sudah bersedia mau dibawa sama band siapa aja ini aku. Sudah nggak apa-apa. Jadi nggak mentok misal nih krunya Jaran misal ya, siapa gitu, dia pakai sana ya nggak apa-apa. Itu karena apa? Karena bisa mencarikan link itu tadi. Jadi konsep tour 3 band ke Bandung kayak gitu. Itu kita balik ke konsep lama loh itu sebenarnya. Itu kan konsep-konsep lama yang belum dimunculkan lagi gitu. Konsep-konsep lama yang sudah tenggelam. Tenggelam. Itu lebih tenggelam. Harus dimunculkan. Padahal itu berhasil. Benar, Dulu benar. kan berhasil itu. Iya, kayak zamannya Prabowo. Iya. Dulu itu sangat berhasil. Media yang masuk buat CNN. Iya. Nah, itu yang kita ingin letupkan lagi gitu loh. Misal nih, siapa kita bertiga patungan, kita jalan ke sana, di sana nampung ada berapa, misal Kota Malang atau kota mana-mana. Mereka juga ngeluarin 3 band. Ya udah, kita versuskan, kita lawan. Enggak, artinya bukan konotasi ya. Maksudnya ya wis Kolaborasi bersama. Iya. Share bareng. Iya. ya, jadi kayak gitulah. Maksudnya itu pun yang membuat, artinya dari kota tersebut yang kota kita datengin itu ternyata Surabaya sudah menggeliat. Nah, gitu loh. Maksudnya Lihat
Memang harus gitu. Kena obat Kita cacing. harus ngebuat berpikir bahwa oh ternyata masing-masing kota itu produktif. Iya, kan memang pertanyaan yang sudah klasik banget bahwa di Surabaya itu sendiri menggelinjang. Ya apa menggelinjang? Lek ning Ranjang iya menggelinjang Bener ya. kan ini namanya Mas Bram ya. Iya. Di buku-buku dulu itu loh, Mas Bram. Nah, ini Menggelincang di sofa. menggelinjang. Jadi sekedar info aja untuk teman-teman pencinta jarang sambil mungkin teman-teman LKM ini belum tahu dan ini kita pertama kali ngomongin ini bahwa memang LKM itu websitenya sudah jadi Oh iya. dan bisa di-download juga di Google Play Store. Jadi kalau teman-teman LKM, teman-teman band juga Iya. saat mempromosikan ke kita, apapun bentuknya, kita langsung share ke media yang bekerja sama. Harapan kita semakin banyak media yang mau gandeng ke kita, Iya. kita Semakin luas semakin luas. Iya. Kita nggak tertutup band yang sudah senior, band baru pun juga bisa. Iya. Asal tadi komponennya lengkap. Iya. Ya foto yang benar, Iya. rilisan yang benar, Iya. bikin klip yang benar. Iya. Kadang kan aku pingin masuk asal masukin kan. tetap disortir, Kita kan? kita langsung ngomong ke mereka bahwa yang kita butuhkan itu adalah yang seperti ini loh. Kita edukasi mereka. Iya, benar. Begitu. Itu kata edukasi itu. Karena banyak Kita tidak akan teman-teman- lelah mengedukasi. banyak teman-teman yang punya band bagus, tapi secara untuk keperluan kayak press kit dan sebagainya itu mereka kurang edukasi. Nah, Butuhlah senior ini. nah itu kita edukasi kayak gitu. Karena dan kebanyakan yang senior itu dia nggak mau tanya ke yang Iya benar. itu teman-teman yang Yang lebih muda. fresh itu. Iya. Padahal mereka yang lebih update itu. Padahal itu ada edukasi yang mereka harus dapetin untuk bisa berkembang mengikuti era sekarang kayak gitu. Siap. Gitu. Ya. Itulah yang dilakukan Abbas. Ngerti ya Abbas ya? Iya benar. Aku nggak kenal kamu loh Bram. Iya, bener. Gara-gara Abbas ya Iya, kenal. bener. Luar biasa. Itu Iya, yang itu. dilakukan apa? Corong utama. corong. Di band ini corong. Iya. Dia mau menyelami Iya. itu supaya update. Saya tuh kenal sama salah satu band ya, pang di Surabaya, Tulip The Gangster namanya. Saya tuh sudah lama nggak pernah kontakan dan lain sebagainya. Ketemunya ya gara-gara bapak apa sih ini? Ketemu lagi. Padahal biasanya event ya bareng, kerjaan ya bareng. Dia punya band baru, punya band yang lagi dikembangin lagi, Iya. tuh, yang sudah lama tertidur dia dikembangin lagi. Kita nggak ngerti. Gara-gara bapak apa sih? Bawa ke sini. Wah lumayan ini. Ya itulah. Harapan kita ke depannya itu adalah bareng-bareng ingin memajukan musik Iya. di Surabaya. Semua industri. Bukan bandnya doang. Iya, benar. Ya medianya, Media. ya back end-nya. Jadi kayak recordingnya, Recording, studio musik. Dulu kita cari studio musik nggak susah. Sekarang susahnya setengah mati. Benar. Nah itulah harapan kita bisa ke depan Pak. Iya. Nah mungkin ada pesan-pesan nih, kata-kata terakhir untuk konten ini. Iya. Ke teman-teman LKM harusnya kalau menjadi Kata-kata terakhir menyatu maksudnya ke teman-teman sekiranya kalau misalnya mau ngeband dan kepingin ngebuat band itu baiknya bagaimana? Jadi mungkin bisa disampaikan. Monggo satu-satu. Mas Tompel dulu. Oh ya, perlu dipikir 2 kali kalau mau buat band. Angel soalnya. Itu cekil lho, Mel. Iya. Enggak, sudah itu aja tadi. Jadi harus dipikir 2 kali. Harus serius maksudnya Mas ya. Harus serius. Monggo Mas Alan. Enggak, saya belum apa ya, artinya kalau harus memberikan tips dan trik karena kita juga belum apa-apa ini. Jaran juga masih belajar untuk mendapatkan goalnya gitu. Tapi yang kita bisa share adalah ya tentukan karaktermu dulu. Kemudian membangunnya dengan serius. Oke, saat ketika ada masalah manajemen konflik ya segera diselesaikan. Sama kok, Jaran dulu berapa kali pergantian ini kan? Berapa kali Konflik terus, tapi kan kita itu bukan membuat apa ya? Kita harus brand ini. Iya. Jaran adalah Jaran adalah brand. Ketika satu tidak mampu, ya sudah langsung ditinggal. Oh, oke. Jangan yang posisi Terlalu ya semu. pakai perasaan gini. Wis gak wis. Iya, Ini sekarang, sebuah sekarang, band. sekarang, Ini sekarang. sebuah band itu harus naik gitu aja. Oh, oke. Bukan satu individu, bukan.
Nah ini punchline-nya di sini. Bapak Abbas ini terakhir ini punchline-nya ini pasti. Oke, monggo Pak Abbas. Bikin band lah. Oh iya, bikin ya yang teman-teman yang lagi Ini tadi belum baru. dipromosikan. Oh iya dipromosikan. Ini ada cireng. Ada cireng Ya, dari Sura Cafe. Sura Coffee. Ya. Gimana Pak Abbas? Cirengnya enak. Gimana Pak Ben? Cirengnya. Cirengnya. Bukan bandnya lagi, cirengnya gimana? Kalau Enak ya? bikin band buat teman-teman yang ya udah terlanjur bandnya sudah bikin, sudah jalan, ataupun yang belum mau bikin band atau bikin brand baru atau band baru, ya seperti di awal tadi, ya di konsep yang benar. Gitu. Oh. Satu, benar-benar didesain yang benar, yang faktor-faktornya itu benar-benar dipelajari biar jadi sebuah produk band yang langsung bisa dinikmati. Iya, dan bisa mencuri perhatian banyak orang. Gitu. Yang seperti teman-teman yang kalau tadi nyekip video ini ya diulang lagi aja, jangan di-skip. Ya, tadi itu. ini banyak dagingnya. Banyak dagingnya, Iya. benar. Apalagi omongannya corong ini tadi. Iya. Corong ini kan luar biasa. Saya banyak ceceknya. Waduh. Ini Bapak Adit. Oke, sudah aman. Ya, Aman sementara waktu. Nggak apa-apa, kita tunggu 5 menit aja nanti. Ya ini obrolan kita banyak ceceknya. Banyak cingurnya, Banyak cingurnya. banyak di mulut tapi gurih. Benar. Gitu. Mantap. Iya. Jadi teman-teman Pengisuh Jaran, saya terima kasih sudah Oke, bisa terima hadir di sini. Semoga bandnya selalu sukses, Amin. bisa berkembang terus, dan yang pasti kita nggak munafik menghasilkan cuan-cuan yang menarik. Iya. Amin. Jadi Welcome, memang sukses. kalau ini pesan dari saya juga boleh pesan ya. Iya. Jadi Dari Elkem. jadi industri musik itu bukan ngomongin masalah band, tapi banyak komponen-komponennya, mulai dari medianya, promotornya, dan juga dari teman-teman bandnya. Jadi kita harus tidak bisa mengatakan bahwa bandku harus besar, tapi semua komponen industri itu harus besar agar menjadi tetap yang terbaik. Ya. Nah, dan di Surabaya sendiri itu sudah sebenarnya keren-keren. Semoga teman-teman Elkem sendiri kalau mau cari apa-apa, cari tentang mau ngomongin recording, mau ngomongin musik, kayak Mas Tompel mau buat recording musik, carilah dari Surabaya dulu, karena itu akan menghidupkan industri musik di Surabaya. Jadi sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk Sura Cafe, kopi-kopinya, wah, cireng-cirengnya. Terima kasih juga untuk yang di belakang sana Thank you, ya. yeah. Ada teman-teman dari Elkem juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.